Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah. Ma'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat kini kita masih dipertemukan kembali atau dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah ya. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Prof Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit kita dan mengangkat penyakit kita sehingga kita bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kitab Kifayatul Akhyar ya. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang dihar. Yang kemarin kita mengaji tentang li'a, sekarang ila ya, mohon maaf. Yang kemarin kita mengaji tentang ila, sekarang tentang dihar. Untuk itu bagi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang apabila nanti ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung telepon saja di via teleponnya Radio Dais di 0246 746 352. Saya ulangi lagi 0246 746 352. Oke, yuk langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu dipersilakan. Monggo Prof Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimat dimanapun berada di jangkauan udara ini, ya, marilah kita lanjutkan kajian mengenai fikih. Ini fikih ini penting ya. Begitu pentingnya sehingga ada seorang ulama namanya Zarnuji, Syekh Zarnuji, membuat menyitir sebuah syair ya. Ya. Tafaqqah fa innal fiqha zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha zainun li ahli. Karena ilmu fikih ini dapat menjadi hiasan bagi pemiliknya. Iya, betul. Orang yang pandai ilmu fikih ya. Dan menjadi keutamaan. Nah, keutamaan itu kedudukan yang mulia. Mulia ya. Wa inwanun, dan jadi tanda likulil mahamidi, setiap sesuatu yang dipuji. Nah, jadi begitu penting belajar fikih. Baik, sekarang kita menginjak masalah zihar. Zihar ini di dalam undang-undang tidak ada. Undang-undang di Indonesia. Tapi kita harus tahu karena tidak ada, justru itu kita harus hati-hati terhadap istri kita. Ya. Karena zihar ini apa artinya? Ya. Zihar ini artinya adalah menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Ini seolah-olah kan biasa saja. Iya. Ya. Tapi Al-Quran sangat menganggap berat ya,
Al-Quran menghukumi berat masalah ini. Faslun hadza utawi iki iku faslun fasal fi dzihari ing dalem bab zihar. Az-ziharu ayyaqul ar-rajul li zaujatihi, yang disebut zihar adalah seseorang yang berkata kepada istrinya, anti alayya kahdhri ummi. Kamu ini bagi saya seperti punggung ibuku. Ya. Fa idza qala dzalika wa lam yutbi'hu bitolaqi sara aidan. Ya. Apabila dia berkata begitu, ya, dan tidak disertai talak istrinya, maka jadilah dia orang yang mengulang menetapi kata itu tadi, ya, mengulang ziharnya, dan dia harus membayar kifarah. Jadi dia seperti merupakan beban, ya, beban moral, ya, beban akhlak, ya, yang menganggap istri itu punggung ibunya itu. Nah, mengapa disebut beban akhlak, ya? Ya karena istri itu ya dikuasai oleh suami, ya, digagahi oleh suami, ya. Digagahi, ya, setelah digagahi gimana ya? Ya, dikumpuli oleh suami dan sebagainya. Tapi kalau ibu kan tidak seperti itu. Ibunya kan cuma dimintai gendong saat bayi. Iya. Ya, digendong saat bayi, disusu bayi dan sebagainya. Nah itu sudah suaminya sudah dewasa, sudah tua dan sebagainya. Masa dengan istrinya dia mau digendong, itu satu, ya. Mau seperti bayi terhadap ibunya. Atau yang kedua, masa ibunya ditunggangi. Maaf ya, bahasa mudahnya begitu. Baik, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam Al-Mujadalah 32 sampai ayat 4. Walladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ay yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim. Jadi di sini orang-orang yang menzihar dari kamu sekalian, maksudnya kamu itu orang-orang Islam, ya, dari istri-istri mereka, padahal mereka bukan ibu mereka,
kan memang bukan ibu kan, istri. Ibunya itu tiada lain, ibu mereka itu tiada lain adalah orang yang melahirkannya, perempuan yang melahirkan mereka. Perkataan seperti itu adalah perkataan yang mungkar. Mungkar. Minal qauli wazura, dan kebohongan. Nah, ini berarti pada ayat yang pertama ini, ya, ayat yang pertama ini sudah mengecam zihar itu. Iya. Karena zihar ini adalah perbuatan orang jahiliyah terhadap istri-istri mereka. Lalu Islam mengecam itu, kemudian membuat aturan yang memperketat. Jadi kalau orang jahiliyah kepada istrinya itu, istrinya dibuat sewenang-wenang gitu. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'udu lima qalu fatahrir raqabatin min qabli ayyatamassa. Jadi orang-orang yang mengziar istri-istrinya lalu mereka mengulang apa yang mereka katakan, maka dia harus memerdekakan budak sebelum mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, ini antara dia sampai kepada harus membayar kifarah itu harus dalam waktu cukup. Dalam waktu cukup. Ya, cukup sebelum dia harus mentalak. Ya. Baik, kita lanjutkan yang teks ini berikutnya. Ya. Jadi kata-kata walam yutbi'hu bitolaki, lalu orang tersebut tidak mengikutkan kata zihar itu dengan tolak, maka dia jadi balik. Balik itu balik ke istrinya bisa, balik kepada perkataannya tadi bisa. Nah, dan dia harus membayar kifarah, karena balik dia harus membayar kifarah. Kifarah apa? Kifarah terhadap zihar. Jadi kata-kata kamu sama dengan punggung ibuku itu adalah, ya, bagi saya ya, itu adalah kata-kata yang mempunyai konsekuensi. Satu, dia harus mentalak. Yang kedua, kalau dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus membayar kifarat sumpah, kifarat zihar, lain dengan sumpah. Kalau kemarin kan sumpah ya, sekarang zihar, kifarat zihar. Jadi kifarat zihar itu ada sendiri. Ya. Az-ziharu mustaqun minaz-zuhri. Jadi zihar itu adalah perubahan dari kata-kata az-zuhar. Az-zuhru, punggung. Li'annahu mawdi'ur rukubi bal mar'atu markubuz zauji. Ya. Karena zihar itu karena apa? Karena kalau az-zuhru itu adalah tempat untuk menunggang, menggaplok, gamplok ya, cara Jawa, bahasa Inggrisnya gamplok. Ya gitu, Prof. Ya, betul. Sesungguhnya kan wanita itu gamplok aneh bojo ngono lah, itu gampangane. Waqila innahu ma'khudun minal uluwi. Ada ulama yang mengatakan bahwa zihar itu diambil dari makna ulu. Ulu itu maknanya tinggi, di atas, melebihi tinggi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famasta'u ayyadharu. Ini dalam Al-Kahfi 9:18. Mereka tidak mampu menaiki gunung itu. Di antara bukit-bukit ada pagar Ya'juj Ma'juj yang ditutup dan mereka tidak bisa naik ke atasnya.
ay ya'luhu fakanahu qala ulwi alaiki ka ulwi ala umi. Mengatasinya aku kepada kamu perempuan seperti aku menaiki ibu. Maksudnya di punggung ibu. Ya. Bahkan tolakon fil jahiliyah. Ini adalah talak pada zaman jahiliyah. Summa naqala syari'u hukmuhu ila tahrimiha ba'dal aud. Nah, asy-syari' sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah ya. Maka hukum haramnya dia itu setelah aud. Wa wujubul kafarati wa nafyu mahalhi wa ya azauja. Dan wajibnya kafarah itu dan tempatnya itu adalah mengapa dia itu harus membayar kafarah agar dia bisa kembali kepada istri. Badiyar haramun bil ijma'. Zihar itu hukumnya haram. Berdasarkan ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama. Karena firman Allah Ta'ala wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura. Tadi sudah saya bacakan. Dan mereka itu orang-orang yang zihar istrinya itu berkata dengan mungkar, kemungkaran. Jadi berkata yang tidak bisa diterima oleh akal. Dia tidak diterima oleh moral, tidak bisa diterima oleh agama. Ya. Itu namanya mungkar. Dari perkataan dan kebohongan, bazuro kebohongan, dosa artinya atau kebohongan. Ya begitu. Lalu saya langsung saja kepada berikutnya adalah tentang kifarah. Wal kafaratu idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Fa illam yastati' fat'a fa it'amu sittina miskina. Kullu miskinin muddan wala yahillu wat'uha hatta yukaffir. Hatta yukaffir. Dan kifarah itu tadi untuk apa? Untuk menghalalkan kembali istrinya yang dihar. Ya. Kifarahnya yang pertama adalah itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi. Yaitu memerdekakan budak yang mukmin yang tidak cacat. Yang waras viris ya, tidak cacat. Nah di Indonesia apa ada budak? Ya tidak ada. Itu zaman ketika nulis tulisan ini dan ketika pada zamannya Allah menurunkan itu ada budak orang yang berstatus budak. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada. Nah ini maka masuknya yang kedua ini karena tidak ada. Fa'ilam yajid, apabila dia tidak menemukan budak yang mau dimerdekakan itu, fasyamu syahraini, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini, secara berurut, secara bersambung. Ya. Jadi kalau tidak bersambung, mama 2 bulan di tengahnya batal, dia mengulang lagi. Wow. Mengulang lagi, dianggap permulaan lagi. Nah, gitu. Fa'ilam yasati, lah dia tidak mampu. Wah, kele-kele ya. Kele-kele itu bahasa apa ya? Ya. Selempoh. Selempoh. Ngelokro ya, nggak kuat berpuasa. Apalagi ini panas ini ya. Musim panas. Maka fa'id amusittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Nah begitu. Jadi ini kalau dia puasanya tidak mampu, maka masuknya ketika
memberi 60 orang miskin. Kullu miskinin mudun. Setiap seorang miskin itu satu mud. Wala yahillu wat'uha hatta yukaffir. Dia tidak halal mengumpuli istrinya itu, menggauli istrinya itu, ya, sampai kifarahnya dilaksanakan. Kifarahnya dilaksanakan. Bukan tiga-tiganya, hanya salah satu. Satu tapi berurutan gitu. Iya, betul. Ya. Kafaratu dihar, kafaratu tartibin bin nasil Quran laini. Ya. Kafarat dihar itu kifarat yang urut sesuai dengan nas Al-Quran Azim. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Nah, sampai itu ya. Fa'id amu sittina miskinan sampai itu. Nah. Dulu terjadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Salamah bin Sohor al-Bayadi ketika dia itu mengzihar istrinya. Terjadi seorang sahabat mengzihar istrinya, ya. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk yang pertama, ya, wa khisalul kafarati salasatun. Al-ula al-itku, yang pertama memerdekakan budak. Wala buddha fil kafarati minan niyati lil haditsil masyhurati. Maka harus berniat kafaroh. Tidak boleh tidak. Karena ada hadis yang mutawatir, malah itu tidak ada yang masyhur, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi semua pekerjaan, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wali annal kaffarata hakun maliyun wa wajaba tadhiron fatajibu fin niyatu kazakati, ya. Karena apa? Karena kafaroh itu adalah hak harta, ya, yang harus dibersihkan. Tadhiron, membersihkan, ya, yang harus dibersihkan. Maka diwajibkan niat ketika dia mengeluarkan harta itu. Ya, budak itu mahal harganya. Ya, ya, gitu. Dan puasa juga ibadah langsung pada Allah untuk menghancurkan, melebur tiarnya. Ya, maka itu juga dengan niat. Ya. Begitu juga membeli orang miskin. Kalau tanpa niat nanti tidak menjadi peleburan zihar. Ya. Ya, itu. Batuk fi niyatul kafaroti wala yustaratu dzikrul wujubi li'anal kafarata la takunu illa wasibatun, ya. Jadi cukup niat kafarah saja, nah, tidak harus untuk wajib, tidak harus menyebutkan wajib di situ. Nawaitu kafarataz zihari lil wujuban fardhon lillahi ta'ala, tidak usah fardhon, tidak perlu. Ya, biasanya kan ada fardhon gitu, ya. Kalau sholat misalnya. Li annal kafarata la takunu illa wajibatan, karena kafarah itu memang wajib, ya. Wajib. Wala takfiniyatul itki al wajibi, dan tidak cukup berniat wajib memerdekakan budak wajib, ya, min ghairi dzikril kafarah. Nah, itu. Jadi di sini ada berbagai keterangan
rincian-rincian ya yang tidak perlu saya baca. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof sudah memberikan penjelasan yang sangat luas sekali, penjelasan yang mungkin kita bisa paham dengan apa yang diutarakan tadi oleh Prof. Tentunya bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, sekali lagi bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung bertanya ya di via teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke Prof, sambil menunggu dari beberapa penanya para pendengar dan pemirsa, ini ada pertanyaan yang mungkin ini masih ada berkaitannya dengan tentang dihar. Tadi bahwa dihar dikatakan oleh Prof adalah seorang suami yang menyamakan punggung istrinya pada ibu. Seorang suami yang menyamakan punggung istri sama dengan punggung ibu. Kalau semisal itu seorang suami, mohon maaf Prof, ini agak mendalam Prof. Suami ketika bergaul dengan istrinya, mohon maaf, bergaul ketika dia, ini mohon maaf Prof, ini ke dalam tidak apa-apa Prof ya, menyusu istri. Nah, terus dia bilang sama dengan ibu saya ketika saya nyusu dengan ibu saya. Apakah itu sama dengan dihar? Apakah makna dihar itu hanya menyamakan punggung seorang ibu saja? Gimana Prof ini Prof? Ya, bagian-bagian itu ulama berbeda pendapat. Tetapi intinya bahwa sebagian ulama secara garis besarnya itu menyamakan bagian-bagian istri dengan bagian-bagian ibu. Oh, gitu. Dihar itu substansi artinya seperti itu. Bagian-bagian ibu. Berarti itu dari segi sifat gitu, Prof. Iya. Oke, kalau semisal dari segi pekerjaan Prof. Semisal masakan istri. Masakan istri. Kalau itu tidak ya. Tidak aja Prof ya. Itu karena tidak berkaitan dengan tubuh ibu. Oke. Baik Prof. Oke, kalau semisal ini Prof, lagi Prof. Silakan ya para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita di sore kali ini. Sambil menunggu lagi ini Prof. Seorang suami ketika dihar kepada istrinya, ada nggak batasan kembali lagi sebelum dia melakukan kifarat tadi? Iya. Imam Syafi'i juga mengatakan itu ya. Mengatakan bahwa kembali tadi, kembali itu kembali berbicara. Jadi mungkin atau jadi cukup ketika dia mengatakan zihar itu dengan sampai waktu dia cukup mentalak istrinya itu, itu yang dipermasalahkan, Jadi itu 4 bulan kan kaitannya dengan 4 bulan, karena lebih dari 4 bulan itu atau kurang dari 4 bulan itu namanya belum memberikan kesempatan. Jadi 4 bulan dia harus mentalak atau dia harus membayar kifarah. Berarti batasannya adalah kurang lebih 4 bulan untuk seorang suami itu bisa kembali lagi kalau semisal kifaratnya itu belum terlaksana nggak Prof itu? Ya, jadi Imam Syafi'i huwa ayyumsikaha ba'da zihar. Dia mengurung istrinya atau menjaga ya. Ayyumsika menjaga istri. Ya.
setelah zihar. Maksudnya dia tidak keluar, tidak diputus langsung oleh suami, iya, tapi iya. masih ada di rumah. Betul. Dianggap masih serumah dengan suami. Jadi wa ayyumsikaha ba'da zihar. Setelah zihar itu dia ada di rumah tetap. Ya. Terus zamanan yumkinuhu ayyutalliqa fihi, di suatu rentang waktu yang memungkinkan dia untuk mentalak istrinya. Rentang waktunya ini. Rentang waktu, iya, betul. Fala yutalliqu, maka dia itu tidak mentalak. Betul. Kalau dia tidak mentalak, maka dia membayar kifarat. Ya, jadi itu kayak yang kemarin kan Ila kan 4 bulan ya. Iya betul. Ila 4 bulan kemarin. Ya. Jadi ini itu dikiaskan dengan Ila ya berarti 4 bulan. Nah. Jadi dia harus menyelesaikan itu dengan membayar kifarat tadi. Kifarat. Sekarang mau saya lihat ya, waqala Ibnu Layah hadatsani Atha an Sa'id bin Jubair summa ya'uduna lima qalu, yakni yuriduna ay ya'udu fil jima'i alladzi harramuhu ala anfusihim. Ternyata di sini dikatakan ada ulama ya, seperti Sa'id bin Jubair, dia mengatakan bahwa yang dimaksud di situ akan kembali ingin mengumpuli istrinya lagi. Nah, ingin mengumpuli istrinya. Nah, jadi rentang waktunya ini para ulama tidak begitu jelas menjelaskan kapan rentang waktu sampai dia harus mentalak itu. Gitu. Oke, Prof. Kalau melihat Ila itu berapa? 4 bulan. 4 bulan, betul. Ya. Oke, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut, Prof, kita akan menyapa dari pendengar setia Radio di sini. Sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai. Apakah memuji masakan istri seperti masakan ibu termasuk dihar? Terima kasih. Tapi mohon maaf, Prof, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
082133670.000 masih di 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Kaum muslimin pendengar setia Radio Is dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya di 082133670.000 atau langsung ke via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, Prof Kiai, tadi sudah ada yang bertanya dari pendengar setia Radio Dais tentang apakah memuji masakan istri seperti masakan ibu termasuk zihar. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada kaitannya dengan tubuh ibunya. Tidak ada kaitannya, betul. Jadi andai kata ada seperti tadi pertanyaan yang pertama, bagian tubuh ibu, tetapi dia tidak yang dimaksud dihar itu ya tidak termasuk ya, misalnya tangan ya tangannya kok seperti tangan ibuku, terampil dan itu kan memuliakan ibu. Lalu kan niatnya bukan untuk mendihar istri. Kalau dia itu masakannya seenak masakan ibu, itu berarti menghormati memuji ya, memuji masakan istri dan istri lebih senang gitu. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Oke, Prof. Ini ada yang bertanya lagi nih. Dari yang langsung tanyakan. Izin bertanya, Pak Kiai, apakah talak yang dilakukan suami karena zihar sama seperti talak rajai atau talak bain? Matur suwun dari Pak Zainuddin. Iya. Talak ini seperti roti, bisa kembali berarti. Bisa kembali roti. Selama masih dalam keadaan iddah misalnya. Kalau bain itu kan ada bain kubro sugro. Jadi di situ kalau dia itu habis iddahnya maka menjadi bain kubro gitu kan. Ya, kalau dia ditalak 3 itu bain kubro. Kalau baru 1-2 talakan masih dalam keadaan iddah itu namanya roj'i kan begitu. Oke. Ya, jadi rujuk biasa. Merujuk istrinya. Tapi tadi kalau dia ini tidak membayar kifarah, betul. Dia harus talak itu harus langsung menjadi secara langsung menjadi bain. Itu menjadi bain. Jadi ketika dia masih dalam keadaan roj'i, ibadah iddahnya belum selesai. Nah itu dia membayar kifarah itu. Sehingga bisa kembali kepada istri. Ya, saya kira begitu. Oke, Prof. Ini satu kali lagi pertanyaan, Prof. Kalau seandainya seorang suami tadi yang zihar kepada istrinya, mohon maaf karena dia tidak memiliki ekonomi yang digunakan untuk membayar kifarah tadi, berarti secara tidak langsung apakah itu sudah talak ataukah memang ada kompensasi? Ya udah diundur lagi sampai berapa bulan agar bisa membayar kafarat gitu. Semisal dari memberikan budak tidak bisa, puasa juga tidak bisa, apalagi memberikan makanan. Sudah talak gitu. Harus talak ya. Talak itu wajib ya. Iya. Secara tidak langsung harus itu walaupun suami tidak mengatakan talak, apakah sudah talak itu, Bro? Ya enggak, dia harus mentalak gitu. Talak. Harus ada diucapkan gitu, Prof. Iya. Pada istrinya. Ini bahaya, Prof, untuk umat muslim yang tidak belum tahu. Iya, betul. Yang belum tahu ini. Ya makanya berfikih tadi yang betul. Memahami ilmu fikih. Iya. Ilmu fikih kan memahami Al-Qur'an. Fikih itu kan artinya paham. Jadi memahami Al-Qur'an itu fikih namanya. Betul. Karena kita
harus mencari jalan Nggih. pemahaman, dan pemahaman itu sudah ada sebelumnya oleh para ulama. Nggih, nggih. Maka ulama-ulama itulah kemudian menjadi mazhab. Mazhab Syafi'i, Betul. mazhab Hanafi dan seterusnya. Nggih. Itu banyak sekali yang kalau saya ceritakan ya. Bahwa mazhab itu kepastian ya, keniscayaan gitulah, keniscayaan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya, nah, itu sama dengan listrik kan kabelnya sudah tersambung rapi-rapi, mau dipotong saja dia, kembali kepada strum yang pertama, mesin yang pertama itu. Nah itu kan nyambungnya kan sulit. Kesulitan jelas. Ya. Kalau kita mau nyambung listrik itu ya sambung aja itu. Yang sudah ada ya, yang sudah ada yang sudah tersalurkan itu. Ya. Gitu. Oke, Prof. Ini menarik sekali, Prof. Sebenarnya kajian ini, Prof. Ya. Boleh minta satu pertanyaan lagi, Prof? Ya, ini. Apa itu? Seorang suami yang dulunya kecilnya diasuh oleh kakaknya, sehingga ketika dia mengatakan dhihar kepada kakaknya, dhihar pada istrinya tapi disamakan dengan kakaknya itu tadi, apakah itu juga termasuk dhihar, Prof? Ya itu perbedaan ulama. Khilaful ulama aja. Ya, khilaful ulama. Ya. Tidak hanya ibu tetapi juga mahramnya. Ya. Mahramnya. Mahram itu kakak, ibu, bibi. Oke. Ya, tapi sebaiknya janganlah itu. Iya, betul. Oke, Prof. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari kajian sore kali ini, materi kajian sore kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya dan para pendengar pemirsa bisa mengetahui ternyata persoalan ilak dan dhihar itu sangat penting sekali difahami oleh para kaum muslimin, karena ini juga akan memberikan dampak yang sangat besar sekali di kehidupan akhirat nanti, Prof, ya jelasnya itu. Oke, terima kasih, Prof. Minta doanya agar kajian kali ini mendapatkan ridho dari Allah, berkah manfaat untuk kita semua. Monggo, Prof. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan hamdan yafina wa yumazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wajhik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin. Barakada ala kulli shay'in asabira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ila tayyibun tajawudu Amin. Muslimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan fi Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.